Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Paskah yang kelima. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Kutipan ini mengisahkan nasihat Yesus agar para murid tidak gelisah, tidak cemas, tidak takut, karena di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Injil ini atau kutipan ini termasuk salah satu yang favorit saya. Saya senang merenungkan ini ketika berhadapan dengan peristiwa kematian, karena Yesus memberikan janji bahwa ada banyak tempat di surga untuk semua orang. Latar belakang dari kutipan ini adalah situasi orang pada zaman itu, di mana mereka tinggal di dalam kota-kota yang dikelilingi tembok atau benteng. Hal yang paling menakutkan adalah ketika orang tertinggal di luar pintu benteng atau di luar tembok kota. Karena di luar tembok mereka akan berada dalam bahaya, akan mudah diserang oleh binatang buas atau orang jahat atau kedinginan dan tanpa perlindungan. Situasi berada di luar, apalagi sendirian, sungguh-sungguh menakutkan bagi orang zaman itu. Kita sendiri pun kadang-kadang di dunia sekarang juga masih takut kalau di rumah atau di luar rumah sendirian. Situasi itu dipakai oleh Yesus untuk menegaskan kepada para rasul, kepada para muridnya, kepada kita semua, bahwa di rumah Bapa ada cukup ruangan, ada cukup tempat untuk setiap orang. Dan Yesus akan menyiapkan tempat itu untuk kita semua. Oleh karena itu, Yesus kalau minggu yang lalu memberikan kiasan kepada kita sebagai pintu, dalam kutipan ini Yesus memberikan kiasan dirinya sebagai jalan menuju ke rumah Bapa, jalan yang akan mendekatkan kita, akan mengantar kita sampai kepada rumah Bapa, di mana tersedia cukup tempat, cukup ruangan, dan kita akan merasa aman karena berada dekat dengan Bapa. Yesus sendiri memberikan jaminan kepada kita. Selain jaminan tempat, Yesus juga menjadikan dirinya sebagai jaminan jalan yang tidak akan membuat kita nyasar, yang tidak akan membuat kita tersesat, tapi yang akan mengantar kita sampai kepada tujuan. Nah, rupanya Filipus dia tidak ingin berlama-lama untuk melihat Bapa. Dia ingin cepat-cepat sampai
Maka dia berkata kepada Yesus, "Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa, dan itu sudah cukup bagi kami." Apa yang diminta oleh Filipus ini sebetulnya merupakan damba hati semua orang, damba hati kita, yakni bahwa kita ingin bertemu dengan Bapa, kita ingin melihat Allah, kita ingin tahu persis Allah itu seperti apa. Hal itu sama dengan kisah yang mau saya ceritakan ini. Seorang ateis bertanya kepada sang guru, "Jelaskanlah kepada saya, seperti apakah Tuhan itu?" Sang guru pun menjawab, "Jika kamu ingin supaya saya sungguh-sungguh jujur, saya tidak akan menjawab." Para murid guru ini penasaran, mengapa sang guru tidak mau menjawab. Lalu guru berkata kepada mereka, "Karena pertanyaan itu tidak bisa dijawab." Lalu para murid kaget dan berkata, "Jadi guru juga ateis?" "Tentu saja tidak," jawab sang guru. "Orang ateis membuat kesalahan karena menyangkal sesuatu kenyataan yang tidak mungkin dijelaskan." Setelah diam sejenak, guru menambahkan, "Dan orang ateis membuat kesalahan karena dia mencoba menjelaskannya." Apakah kita bisa menangkap maksud cerita ini? Orang ateis membuat kesalahan karena menyangkal suatu kenyataan yang tidak mungkin dijelaskan. Kita tidak mungkin mendapatkan gambaran penjelasan yang gamblang tentang Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan gambar yang jelas tentang Tuhan, artinya kita sudah sampai tujuan. Karena memang tujuan perjalanan kita bersatu dengan Tuhan, supaya kita nanti berhadapan muka dengan Tuhan. Maka selama kita masih di jalan, kita belum bisa melihat Tuhan seutuhnya. Nah, agama-agama mencoba menerangkan, menjelaskan siapakah Tuhan itu, tetapi tidak pernah menjadi sebuah penjelasan yang lengkap. Karena kita masih di jalan, kita belum sampai tujuan. Kalau agama-agama sudah bisa menjelaskan secara komplit dan real siapa itu Tuhan, artinya agama tidak perlu lagi, tidak dibutuhkan lagi. Saya sudah langsung bisa melihat Tuhan, untuk apa lagi perlu penjelasan? Itulah yang dimaksud dengan jawaban Yesus kepada Filipus. Maka Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kamu mau sampai kepada Bapa, lewatlah aku. Kamu akan berjalan di jalan yang benar, dan kamu akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi bukan sekarang, kamu harus berjalan dulu. Setelah kamu menempuh jalan itu, akhirnya kamu akan berjumpa dengan Bapa." Maka kalau kita ingin sampai ke sana, kita diminta untuk setia mengikuti Yesus. Petunjuknya sudah begitu jelas.
arahnya juga jelas. Yesus menawarkan hidupnya sebagai jalan menuju kepada kedekatan dengan Bapa yang membuat kita merasa damai dan aman. Yesus bahkan memberikan keyakinan agar kita tidak takut dan khawatir. Sekali lagi, melalui Yesus kita diajak untuk mendekati yang ilahi yang hadir di dunia, dan kita diajak membawa orang lain untuk melewati jalan Yesus agar mereka menemukan kedekatan dengan yang ilahi, sampai akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Dia muka ke muka. Mari kita berjalan bersama. Kita berjalan melalui jalan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.